Guru, ya paman, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Peroleh hidup yang kekal berarti dibangkitkan dong. Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Oh, kalau begitu berarti harus Taurat yang harus dilakukan. Ya, memang harus Taurat. Kok bisa? Ya, Yesus mengatakan sendiri. Apa itu? Di dalam Matius 5 nomor 19, apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Akan tetapi, nah dengarkan kata Yesus. Akan tetapi, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain untuk jangan menghilangkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi, yaitu surga alias hidup kekal. Kristen bisa nggak hidup kekal? Nggak bisa. Kenapa bisa? Kristen nggak bisa hidup kekal. Karena Kristen diajarkan oleh Kristus untuk menghapus semua perintah Tuhan. Di mana itu tertulis? Filipi 3 nomor 8. Hukum Tuhan yang menjadi syarat utama masuk ke dalam kehidupan kekal agar dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal, dianggap tai oleh Paulus, dianggap tinja, dianggap sampah. Dalam Galatia 5 nomor 4, apa kata Paulus? Jika engkau masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus, maka engkau keluar dari kasih karunia. Jadi Kristen tak ada harapan sama sekali untuk memperoleh hidup yang kekal. Al-Quran mengatakan sangat jelas yang tadi dalil yang kubacakan. Wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Jadi yang dibangkitkan, yang diselamatkan hanyalah yang percaya kepada utusan Tuhan, Rasul Tuhan yang mengajar Bani Israel untuk mengenal dirinya sebagai Mesias atau manusia yang diurapi atau ditahirkan, ditasbihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu saudara, silakan. Saya dengar dari Anda tadi, tidak akan dibangkitkan jika tidak beriman kepada Isa. Atau apa tadi? Anda bilang, umat Muslim. Iya, dikatakan begini di dalam Al-Quran. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Kenapa? Nih, saya bacakan di dalam Al-Quran surah As-Sukruf, seperti apa yang kemudian diceritakan oleh Yesus di dalam kitab Matius 24. Dikatakan begini di dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Sungguh Nabi Isa alaihi salam benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku Nabi Muhammad, inilah jalan yang lurus. Kenapa semua orang akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam? Kalau Islam kan jelas sudah beriman kan? Islam itu nggak diragukan. Islam beriman Nabi Isa alaihi salam tidak mati melainkan diangkat ke langit dan akan turun untuk yang kedua kalinya sebagai pertanda hari kiamat. Apa tanda-tanda kiamat menurut Yesus? Apa tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Tadi sebelum saudara, ada seorang Kristen yang saya tanya itu tapi belepotan. Larinya kemana-mana bingung entah mau jawab apa. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus, yang pertama, dia akan nampak di tengah langit. Dan seluruh manusia akan melihatnya. Seluruh manusia akan meratap. Dan seluruh manusia akan melihat Yesus. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Nabi Isa akan datang di tengah-tengah langit sebagai tanda kedatangan akhir zaman. Lalu kemudian apa lagi? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Kalau keadaan alam sudah seperti itu, kemana manusia hendak kemudian menorehkan keselamatannya? Semua akan menghibah, mengangkat tangan, memohon kepada Yesus agar kemudian Yesus menyelamatkan dia. Tapi Yesus mengatakan apa? Di dalam Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihi salam
akan dimusuhi oleh Nabi Isa dan akan dikatakan Nabi Isa sebagai penyesat. Itu kata Quran. Dan di dalam kitab saudara, pada akhir zaman ketika Yesus itu datang, banyak orang memanggil dirinya Tuhan. Tetapi Yesus berkata apa? Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Maksudnya apa? Telat. Telat. Bis sudah berjalan, ente baru mau teriak. Udah dibilang kau naik bis ini, tapi kamu tetap mau naik bis arah yang berbeda. Islam datang mengarahkan hidup kekal itu, mengenal Yesus hanya sebagai rasul utusan Tuhan. Anda memaksakan dia Tuhan, dia Tuhan, dia Tuhan. Tanpa Anda menyadari, ketika Yesus turun, yang memanggilnya Tuhan justru diusir. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Tak ada seorang ahli kitab pun yang tidak akan beriman. Pada saat itu mereka akan beriman. Oh ternyata Al-Quran betul. Oh ternyata Islam betul. Oh ternyata apologet Islam benar. Yesus itu hanya rasul. Yesus itu hanya utusan. Tapi apa kata? Sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Dia sudah datang. Maka Yesus menasihatkan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, tapi tanda-tanda ini tidak ada. Tidak ada, kemudian matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Kemudian akan nampak tanda aku anak manusia ada di tengah. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, mau 1 juta, mau 2 juta, mau 5 miliar manusia datang mengaku bertemu dengan aku, jangan ente percaya. Matius 24, nomor 23, nomor 23, 24, 25, sampai nomor 26. Itu jelas itu diterangkan. Jadi ketika Yesus itu datang, seluruh alam semesta akan meratapi rupa-rupanya Islam itu benar. Rupa-rupanya Nabi Muhammad itu benar. Kalau Yesus itu hanyalah utusan dan dia datang membawa kabar berita kalau dia datang sebagai pertanda hari kiamat. Bagaimana enggak kiamat? Matahari enggak bercahaya, bulan menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit bergemuruh, berguncang. Bagaimana enggak kiamat? Pada saat itu manusia akan meratap, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Yesus Rasulullah, Yesus Rasulullah. Tapi telat. Oke, betul. Jadi abang bilang tidak akan mati semua ahli kitab sebelum beriman kepadanya. Apa yang mereka imani kepada Yesus? Beriman kalau Yesus itu ternyata betul adalah Rasul utusan Tuhan. Kalau itu kan semua nabi juga. Kita beriman semua nabi adalah utusan. Tapi kalian menganggapnya Tuhan. Kalian menganggapnya Tuhan. Kalian menganggapnya Tuhan. Makanya konteksnya saya bilang tadi kan udah kita abaikan dulu Yesus sebagai Tuhan. Apa yang nggak bisa, nggak bisa, Bung. Tidak bisa karena dengarkan. Yesusnya berkata, siapa yang menolak aku? Antikristus itu apa? Mereka yang menolak aku dan menolak Bapa itu antikristus. Anda ngerti Kristus nggak? Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Ketika manusia yang diurapi Tuhan ini Anda sembah, itu berarti Anda menolak dia. Ya, yang saya pertanyakan adalah pada akhir zaman itu tidak akan mati semua ahli kitab sebelum beriman kepada dia. Iya, beriman itu apa? Percaya kan? Percaya, iya. Iya, percaya. Ahli kitab Yahudi, Nasrani, Muslim harus beriman kepada dia. Terus utusan yang lain kemana? Loh, karena dia yang datang, Cahayu, bukan Nabi Musa yang datang, bukan Nabi Muhammad. Dia datang untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Wa indahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Aku sudah mengajarkan kepadamu tanda-tanda kiamat, jangan yang diramalkan oleh Kristen. Bulan sekian tahun, jangan. Tanda kiamat itu jelas. Apa itu? Nabiullah Isa alaihi salam akan tampil di tengah langit. Dan ternyata itu disampaikan juga oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 27 nomor 30. Itu Yesus yang katakan itu, nomor 29 dan nomor 30. Yesus sendiri yang mengatakan, tanda kedatanganku aku akan nampak di tengah langit, dan itu adalah tanda kiamat. Al-Quran mengatakan hal yang sama. Tapi kemudian Yesusnya mengatakan mengusir orang yang menganggapnya Tuhan. Al-Quran juga demikian, mengusir orang yang menganggapnya Tuhan. Tapi pada saat itu mereka sudah beriman, percaya. Oh, ternyata Yesus itu betul-betul Rasul. Oh, ternyata Yesus itu betul-betul adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Tapi sudah telat, sudah detik-detik kiamat. Apakah masih ada orang yang mau membantah kenabiannya, kerasulannya ketika ia nampak? Ketika bulan tak bercahaya, matahari tak bersinar lagi,
Bintang-bintang begitu. Masih ada yang mau ke mengatakan, kamu adalah Tuhan. Kamu adalah Tuhan. Masih ada? Enggak ada. Boro-boro. Yang ada kencing celana. Dia akan datang kemudian mengatakan, aku adalah utusan Tuhanmu. Kenapa bisa demikian? Anda baca Yohanes 8, Yohanes 12 nomor 48. Anda baca sekarang. Ketika ia datang, yang menjadi hakim adalah perkataannya ketika ia datang di tengah Bani Israel. Aku adalah utusan Tuhan. Aku adalah utusan Sang Bapa. Akulah yang diutus oleh Bapa. Aku diutus. Itu yang akan nampak di detik-detik kiamat. Tapi kalian selama ini, engkau adalah Tuhan. Yesus mengatakan, aku utusan Tuhan. Kalian mengatakan, engkau adalah Tuhan. Aku utusan Tuhan. Engkau Tuhan. Aku utusan Tuhan. Engkau Tuhan. Aku utusan Tuhan. Botak, kamu Tuhan. Enggak. Aku gondrong. Aku utusan Tuhan. Ribut. Al-Quran menarasikan itu dalam jelas. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah, yaitu Yesus, akan menjadi musuh bagi mereka. Dan apa pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan untuk Yesus akan ditolak oleh Yesus. Matius 7 nomor 22. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pada saat itu mereka akan berkata, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa iki yang diusir? Kristen. Mereka beriman, oh bukankah. Tapi no. Kamu sudah diingatkan, bahkan aku sudah bilang di dalam kitab kalian sendiri. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang keadilan, kebenaran dan pengisapan dunia akan dosa. Dan ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dia yang akan memuliakan aku. Sedangkan kalau kita berbaris Islam dan Kristen, siapa yang memuliakan Yesus? Islam mengatakan Yesus tidak dikutuk. Islam mengatakan Yesus manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Islam mengatakan Yesus tidak ditampar, tidak diludahin, tidak ditelanjangin, tidak ditonjok, tidak digantung, tidak ditombak, tidak dibunuh, tidak dikutuk oleh Elohim. Tapi di sisi lain, di ufuk yang berbeda, Kristen dengan gagahnya mengatakan Yesus itu dikutuk karena dosa kita. Satu, Yesus itu ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dan keluar dari kubur pada hari ketiga. Penghinaan demi penghinaan ditorehkan oleh gereja Kristus Yesus kepada Yesus itu sendiri. Kata Yesusnya, Roh Kudus ketika datang, Roh kebenaran ketika memimpin manusia untuk memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Subhanallah. Lisan umat Islam siang malam ketika bertemu dengan Kristen-Kristen yang konon ceritanya pembela Kristus, malah menghina Yesus yang asli dan mengagung-agungkan si palsu untuk menjadi Tuhan. Terakhir saudara, sebelum Anda tanggapi, terakhir izinkan saya. Kata Yesus ketika dicobai di padang gurun, dibawa oleh setan ke padang gurun, apa kata iblisnya? Wahai Yesus anak Tuhan, aku akan memberikan segala kuasa langit dan di bumi. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Sembahlah aku, maka segala kerajaan di bumi akan aku berikan. Sembahlah aku wahai Yesus, maka segala kerajaan dan kemegahannya akan aku berikan kepadamu. Apakah Yesus terima? Tidak. Yesus tidak menerima kuasa tersebut. Singkat cerita, di data 13-nya Lukas 4, iblis kemudian mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Jadi ketika iblis tidak berhasil mencobai, membujuk Yesus untuk menuhankan dirinya, iblis mundur, Yesus pun mundur. Setelah Yesus mundur dari dicobai iblis, Yesus kemudian berpaling kepada murid-muridnya. Hei, murid-muridku, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu menyamar aku.
dan berkata, akulah dia, akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan kamu ikuti dia. Itu nasihat. Ketika dikatakan iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat, terjadi huru hara. Mereka membuat makar, mereka membuat kesepakatan untuk membunuh Yesus asli. Tuhan tidak tinggal diam. Diangkatnya hambanya yang suci ke langit. Apa yang terjadi? Yang dikutuk di atas tiang salib adalah si palsu. Yang dikutuk di atas tiang salib. Itulah masa di mana iblis menantikan waktu yang tepat, yang baik. Mereka iblis ini kemudian merasuki si pengkhianat yang digantung di salib, sehingga ketika keluar dari kubur, si pengkhianat pun berbicara sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Keluarlah sang manusia yang dikutuk oleh Elohim. Kuncinya di mana? Kuncinya di mana? Bahwa siapa yang dikutuk, yang digantung ini, kuncinya di mana? Kuncinya ada di Ulangan 27 nomor 25. Apa kata Tuhan di situ? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar agar dibunuh. Itu siapa yang menggenapi? Yudas. Jadi kesimpulan saya, sabar dulu. Ketika dia keluar dari kubur, apa kemudian yang dikatakan kepada murid-murid Yesus? Sesuai dengan pesan Yesus. Apabila Yesus palsu datang, Matius 24 nomor 24, 23, 24. Apa kata Yesus? Apabila Yesus palsu itu datang, dia akan memperlihatkan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Ketika Yesus palsu keluar dari kubur, dia panggillah murid-murid, sini lu, sini lu. Ya, ada apa? Ada apa? Kepadaku telah diberi kuasa langit bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Itulah Yesus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus asli, yang datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Bukti terakhir, Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri kepada kedua murid itu dalam rupa yang lain. Kenapa pengarang Markus mengatakan dalam rupa yang lain? Karena yang dia lihat bukan lagi Yesus, melainkan rupa yang berbeda. Kenapa Maria tidak mengenal Yesus pada saat hari Minggu di dalam kubur? Karena yang dia lihat adalah Yesus yang berbeda. Kenapa murid-muridnya mengiranya hantu? Di dalam Lukas 24 nomor 37 sampai nomor 44. Karena mereka melihat bukan lagi guru mereka. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Karena memang yang datang itu bukan lagi guru mereka, tapi hantu yang merasuki ke dalam tubuh si Yudas yang ngaku-ngaku membawa namanya. Sejak saat itulah Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesusnya? Dunia saat ini akan dihakimi karena penguasa dunia telah datang, yaitu iblis, dan dia akan dilemparkan keluar. Iblis dilemparkan keluar. Iblis dilemparkan keluar. Keluar dari Gan Eden? Enggak, itu masa Adam. Tapi ini dilemparkan dari mana? Dari kubur. Kenapa bisa dilemparkan dari kubur? Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini, orang Farisi ini, minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang Farisi dan angkatan jahat ini selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Anak manusia. Boleh Yudas, boleh Bom-Bom, boleh Edis. Anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti dia, anak manusia ini, akan bangkit pada hari ketiga. Dan itu adalah tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa yang beriman kepada kebangkitan hari ketiga? Itu adalah angkatan jahat. Demikian. Saya tertarik tadi apa? Ketika Anda membahas Bible, ya saya juga paham karena Anda membaca hanya dalam utusan, pernyataan Yesus sebagai utusan. Kita tahu bersama bahwa semua nabi-nabi pun harus menyatakan dirinya sebagai utusan dari Allah. Tetapi apa Anda imani pengajaran Yesus? Jika Anda bilang Anda percaya Yesus yang sebelum disalib, ya. Karena utusan itu dia hanya kalimat penegasan bahwa dia dari utusan, tetapi pengajarannya kepada orang-orang, apa Anda imani itu dia? Pertanyaan saya itu. Apa gimana?
Ya, Gimana? kalau utusan Allah, saya rasa semua nabi pasti akan menegaskan bahwa dia ini adalah utusan Allah. Ketika orang-orang minta tuntut, maka mereka melakukan mujizat-mujizat. Nah, sekarang Yesus pun datang, dia menegaskan bahwa dia utusan Allah. Oleh karena perkataan itu dia, omongan dia sendiri, makanya dia dituduh sama ahli-ahli Taurat karena dia mengoreksi ahli-ahli Taurat atau ahli-ahli kitab saat itu dia. Ya kan? Sekarang tetapi dia bukan cuma sekedar mengatakan dia itu utusan, tetapi dia mengajarkan pengajaran-pengajaran tentang kerajaan Allah. Apa Anda imani pengajaran dia itu dia? Iya. Kan tadi saya katakan hidup kekal itu berarti berbicara mengenai apa? Mengenai kerajaan Allah. Hidup kekal itu kerajaan Allah. Apa kata Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku. Mengenal sebagai apa? Mengenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai Anda maunya sebagai utusan kan, tetapi Nah, enggak, ini menurut Yesus, jangan menurut Bang Suma. iya, Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh apabila Yesus dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. sebagai utusan, tetapi bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa ada tetapinya? Karena Anda ingin memperjuangkan Kristus palsu itu sebagai Tuhan. Di sini di dalam diri Anda nih ada dua Kristus. Yang pertama Kristus utusan Tuhan, yang kedua adalah Kristus yang ngaku Tuhan. Anda harus memaksakan itu. Makanya ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus engkau utusan Tuhan, Anda mengatakan tetapi. Kenapa ada tetapinya? Kenapa ada tetapinya? Gini, Bang Suma memakai kalimat utusan itu sebagai utusan Allah itu pasti dalam Yohanes tentang roti kehidupan. Tapi selanjutnya pengajaran Kok roti kehidupan apa? Roti itu Yesus. Roti itu Yesus. ya, Anda imani nggak Saya beriman Yesus itu rasul utusan Tuhan. bahwa ini dagingku? Iya, saya beriman daging yang dimaksud di situ roti. Darah yang dimaksud di situ adalah anggur. Bukan jasadnya. Itu cuplus namanya. Mengajarkan sesuatu yang justru pada perjamuan terakhir itu Yesus menguji murid-muridnya. Makanya dia mengatakan setelahnya apa? Satu di antara kalian akan menjadi pengkhianatku. Yesus mengatakan inilah darahku, inilah kemudian dagingku. Apa yang ditunjukkan oleh Yesus di situ? Roti dan juga darah. Tapi nanti ada yang berkhianat, yang dimaksud darah itu betul-betul darahnya. Yang dimaksud daging betul-betul dagingnya. Sehingga dia berusaha membunuh Yesus, mencurahkan darahnya dan mengambil dagingnya di atas salib. Supaya untuk nebus dosa. Itu ujian, siapa di antara muridku ini yang akan mengkhianati aku. Maka dia mengatakan satu di antaramu, dialah yang akan mengkhianati aku. Siapa yang kemudian di antaranya? Itulah Yudas. Yudas inilah yang menjadikan roti dan juga anggur menjadi daging dan darah beneran. Sedangkan Yesus ditanya, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan engkau membunuh. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:37 sampai nomor 44-45. Apa kata Yesus? Orang yang ingin membunuh aku itu adalah setan bapaknya. Mereka adalah anak-anak setan. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa? Karena yang bapak asli tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7 dan 8. Jangan kau membunuh Yesus. Karena aku tidak akan pernah membenarkan orang Kristen. Baca dalil itu. Baca dalil itu. Pernyataan Bang Suma ini berlawanan dengan dalil roti itu dia malah. Coba Anda jelaskan kepada saya. Coba. Karena yang saya tahu, Yesus ketika Yesus membawakan roti dan anggur itu dia, ketika khotbahnya itu dia kan menceritakan, dia ngambil perumpamaan ketika bangsa Israel yang dalam masa memasuki tanah perjanjian itu, mereka diberikan mana yang dari surga. Dan mana itu nggak pernah busuk. Istilahnya kekal sampai mereka masuk tanah perjanjian. Dan inilah yang dimaksud Yesus sebenarnya. Kalau kita hidup di dalam Dia, kita akan mengenal kebenaran. Kebenaran apa? Yesus Tuhan. Tentang pengajaran Dia, kedamaian. Apa pengajarannya? Mengenal Dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan?
Saya nggak sedang membawa Anda memahami Tuhan atau enggak, karena itu akan perdebatan ya. Anda boleh berbicara dengan Harus ingat Bung, ingat, dengarkan saya. Di dalam Yohanes 16, apa kata Yesus? Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu dalam bahasa kiasan. ya, iya, Tapi- hampir semua pengajaran kan kiasan, semua pengajaran dia. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan inilah roti, inilah daging, yang dimaksud di situ apa? Kehidupan. Yesus menunjukkan anggur dan roti beneran di situ. Ya, ini kan menunjukkan itu kebenaran. Tetapi kan pernyataannya ini nanti kepada penyaliban ujung-ujungnya kan. Tetapi Apa Anda pula penyaliban? Kalau penyaliban ujung-ujungnya berarti Anda membenarkan apa yang menjadi misi setan. Itulah yang dikatakan kemudian di dalam ajaran Yesus di dalam Matius 16. Enyala iblis, enyala iblis, sebab kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Ada enggak Tuhan memikirkan untuk membunuh orang benar agar menyelamatkan orang yang bersalah? Ada enggak? Di mana dalilnya? Sedangkan yang dipikirkan oleh manusia adalah kita ini kan manusia yang penuh dengan dosa. Kita ini kan apapun melihat dosa, mendengar dosa, berjalan dosa, tidur dosa. Jadi kita membutuhkan seorang penebus satu kali saja dalam hidup kita. Kita butuh orang yang sakti, yang mandraguna, yang mengorbankan diri untuk dosa. Itu pikiran siapa tuh? Itu pikiran manusia. Maka itu pikiran setan. Pikiran Tuhan adalah ketika orang-orang fasik berupaya membunuh orang benar, maka aku akan menyelamatkan orang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membiarkan orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Itu pikiran Tuhan tuh. Makanya Yesus itu diselamatkan karena Tuhan memang berpikir. Yesus mengatakan, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Yaitu bahwa ketika Yesus pergi pasti dibunuh. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan punya rancangan lain. Aku akan menyelamatkan dia. Aku akan angkat dia ke langit. Makanya Petrus berkhotbah. Bukankah Daud kuburannya masih ada di tengah-tengah kita? Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 33 sampai nomor 40. Bukankah Daud telah bernubuat seorang Mesias akan dibangkitkan? Jasadnya tidak mengalami kematian, kebinasaan. Dia tidak ditinggal di kuburan. Tetapi dia, nomor 33, tetapi dia akan diangkat ke atas oleh tangan kanan Elohim. Itu nubuat. Itulah yang terjadi, coba Anda baca di dalam Lukas 22 nomor 69. Ketika yang disangka Yesus sudah disidang oleh imam kepala mahkamah agama orang Farisi pada saat itu, ditanyai kemudian, apakah engkau adalah Mesias anak Allah? Apa kata oknum yang disangka Yesus? Saat ini juga, sekarang ini juga, Yesus telah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Sekarang ini juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Berarti yang ditangkap ini, yang berbicara ini siapa? Yesus atau bukan? yang disalibkan maksudnya. Ya, yang disalib ini yang ngomong. Belum disalib dia, masih disidang. Ditanya, apakah engkau ini adalah anak Elohim? Mesias anak Elohim? Apa jawabnya? Kau yang mengatakan itu. Bukan aku yang mengatakan, kamu. Dan kalaupun aku jawab, kamu tidak akan percaya. Dan kalaupun aku tanya kalian, kalian juga tidak akan menjawab. Sekarang juga, Yesus anak manusia telah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Karena kan memang Yesus merahasiakan posisi dia sebagai Mesias. Loh, Dia tidak pernah mengatakan kepada siapa-siapa dia sebagai Mesias. loh. Orang mengenal dia. Ini gimana ceritanya? Yesusnya mengatakan, yang ditangkap ini mengatakan, Yesus itu sudah duduk di atas. Dengan kata lain, aku ini bukan Yesus, tapi percuma. Percuma aku katakan, kalau aku ini bukan Yesus, percuma aja. Kalian tidak akan percaya. Karena kenapa? Kalian sudah memaksakan aku yang harus mati. Tadi ada penjahat nasionalis, namanya Yesus Barabas.
Namanya Yesus Barabas. Kamu disuruh pilih, tapi kalian memilih aku. Jadi meskipun saya menolak, saya bukan Yesus, saya bukan Yesus. Kalian tidak akan kemudian untuk mengatakan apa? Percaya. Kenapa? Karena sesungguhnya lisanku sudah ditutup oleh Elohim untuk mengatakan aku Yudas, aku bukan Yesus. Kenapa? Karena Elohim sudah bersumpah. Amsal 21 nomor 18. Aku akan menggantikan orang benar. Orang fasik aku gantikan untuk pengkhianat. Pengkhianat aku pakai sebagai tebusan untuk orang yang benar. Dan orang fasik aku jadikan pengganti bagi orang yang jujur. Karena dia dijadikan pengganti lisannya, tidak bisa berbicara. Aku Yudas, aku bukan Yesus. Tapi dia sempat berkata. Dia sempat berkata apa? Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kata orang itu. Dan ingat saudara, Yesus berpesan apa di dalam pengajarannya di Lukas 21 nomor 8. Yesus begini. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Penyesat itu berkata akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kau percaya. Ketika kemudian Yesus didatangi segerombolan tentara Romawi ingin ditangkap. Ada oknum yang kemudian tiba-tiba berkata akulah dia. Siapakah yang engkau cari? Yohanes 18 nomor 5. Siapakah yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Kata oknum ini, akulah dia. Ditangkap. Yang berkata akulah dia ditangkap. Kata Yesus, kalau ada yang berkata akulah dia, itu penyesat. Apa buktinya? Ditangkap, setelah ditangkap, dia disalib. Setelah disalib, dia keluar hari ketiga. Setelah keluar dari hari ketiga, dia menerima titah dari setan. Kenapa saya katakan dia menerima titah dari setan? Lihat ketika Yesus dicobai. Yesus, kalau engkau Tuhankan aku, maka segala kuasa di dunia, segala kerajaan di atas dunia akan menjadi milikmu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Saya ingatkan kepada saudara. Ketika makhluk ini keluar dari kubur, dia berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah. Apa yang terjadi pada saat itu? Apa yang terjadi? Kerajaan Roma, kerajaan terbesar di dunia, dikuasai enggak? Dikuasai enggak kemudian? Dikuasai. Kerajaan Roma menjadi kerajaan Katolik. Kerajaan yang tadinya menyembah kepada Zeus, yang tadinya menyembah kepada Hercules, dikuasainya menyembah kepada Kristus. Ingat ucapan si iblis, jika engkau menyembah aku, maka segala kerajaan di bumi akan aku berikan kepadamu. Ternyata betul. Kerajaan Roma tunduk di bawah Kristus. Itu janji iblis. Yesus terima enggak ketika itu? Tidak. Tapi makhluk yang keluar dari kubur terima. Kenapa dia terima? Karena memang iblisnya berjanji. Aku akan mencari tempat. Aku akan mencari kesempatan yang baik. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Sekarang kalau yang keluar ini dari kubur ini mengaku Pak Bom Bom. Akulah Pak Bom Bom, manusia tanpa anus. Kira-kira orang-orang percaya enggak? Mau ikut enggak? Enggak. Tapi karena dia mengatasnamakan nama Yesus, di mana mereka tahu Yesus membangkitkan orang mati, Yesus membuat orang lumpuh berjalan, air menjadi anggur, badai menjadi tenang, orang buta melihat orang lumpuh. Mereka lihat, orang-orang Roma melihat kesaktian itu. Maka ketika iblis melihat keadaan itu, iblis melihat, oh Yesus ini sangat berpengaruh. Apa buktinya Yesus sangat berpengaruh? Baca di Yohanes 11 nomor 45, 46, 47. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat berkumpul, mahkamah agama berkumpul. Apa kata muktamar mereka yang mereka bicarakan pada saat sidang? Hei, saudara-saudara, kalau kita biarkan Yesus, maka orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas bangsa kita. Kenapa mereka banyak percaya kepada Yesus? Saya baru-baru melihat adik Maria dibangkitkan dari kematian loh. Orang mati dia bangkitkan, coy. Jadi kalau kita biarkan dia, maka orang-orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Setan nonton tuh. Wah, Yesus ini sakti. Kalau nama Yesus saya pakai, orang-orang ini bisa terpedaya semua ikut aku. Maka ketika tragedi penyaliban, wa masalabuhu, bukan mereka yang kemudian yang disalib,
Tetapi orang diserupakan, pada saat itulah iblis masuk memanfaatkan situasi itu. Ingat sebelumnya Yesus berpesan, hati-hati, akan ada penyesat datang memakai namaku. Nah betul, setannya memakai nama Yesus untuk menyesatkan manusia. Separuh dari penduduk bumi sesat. Diawali dengan tunduknya kerajaan Romawi menjadi kerajaan penyembah Kristus. Yang tadinya bukan penyembah Kristus. Saya paham Bang, saya paham. Tapi Silakan. Bang Suma mau pakai kata akulah dia menurut Bang Suma. Jadi yang diserupakan itu adalah bahwa yang mengatakan akulah dia itu adalah Yudas menurut pemahaman Bang Suma, ya saya nggak salahkan karena itu cara Bang Suma memahami tentang perkataan itu. Tapi jangan lupa sebelum Yesus diselibkan dia memberi peringatan kepada Yudas dan kepada Petrus. Sesudah itu dia juga membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda kerendahan diri. Saat itulah dia mengaku Mesias kepada murid-muridnya, kan? Pernah baca di situ? Ya baca. Dan Jadi- kau jangan sampaikan kepada siapapun kalau akulah Mesias. Jadi konsepnya bagaimana penyaliban itu nggak ada. Kalau dia sudah memperingatkan semuanya dari awal, bahkan Petrus pun diperingatkan kepada sama Yesus bahwa dia akan menyangkal Yesus. Kan ada Ya. itu kan murid-murid ketidakpercayaan kepada Yesus itu pasti ada. Contohnya Yudas yang mengkhianati, Petrus yang menyangkal, Thomas yang tidak percaya, dan itu kenyataan manusia zaman sekarang tentang Yesus. Itu kembali muncul di zaman-zaman ini kan. Makanya saya tanyakan, Anda oke Yesus sebagai Allah atau Tuhan terserah Anda, tetapi pengajarannya adakah Anda pahami? Karena kalau Anda pakai juga selama ini yang saya lihat Bani Israel yang katanya itu hanya khusus Bani Israel. Ada satu pengajaran Yesus tentang perumpamaan seorang yang mengadakan pesta. Yang saat itu dia mengundang orang-orang untuk masuk kerajaannya, tetapi orang yang diundangnya banyak alasannya kan. Akhirnya dia suruh ke orang-orang yang bukan orang-orang yang diundang itu untuk datang ke pesta kerajaannya itu. Di situ udah cukup menjawab bahwa bukan hanya Bani Israel, tetapi semua Oke. yang percaya kepada Ini di titik ini dulu. Yesus ketika datang kepada Bani Israel ditolak sebagai Tuhan atau ditolak sebagai utusan Tuhan? dia ditolak sebagai Tuhan. karena kan perkataan-perkataan ditolak kan. Berarti Yesus mengajarkan dirinya adalah Elohim. Nah, iya, makanya pengajaran Di mana Yesus mengajarkan dirinya Elohim? Alamak. Orang-orang Yahudi menunggu Mesias. Apa Mesias itu? Rasul, utusan Tuhan yang menjadi raja bagi umat Tuhan, menjadi penguasa, menjadi penyelamat, juru keselamatan bagi umat Tuhan. Itu Mesias, bukan Tuhan. Ketika Yesus datang kepada mereka, aku loh yang kalian tunggu-tunggu, sang penyelamat itu, mereka menolak. Hidup kekal itu adalah mereka Yahudi mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Ketika kemudian dia ditolak di Bani Israel, ada bangsa yang di luar Israel yang menerima dirinya sebagai Mesias, sebagai Rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Siapa itu? Dinul Islam. Saudara sedang melakukan suatu kesalahan fatal dengan mengatakan Yesus itu mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Itu cuplis namanya. ya, gini Bang. Itu tuyul, tukang tahayul. Saya bilang gini, maksudnya begini. Yang dibenci orang Yahudi kan ketika pernyataan Yesus itu yang seolah-olah menyatakan dia seperti Allah. Contohnya mengampuni dosa. Ya Allah ya Karim. Jangan sampai dia dilempar kan ada. Ya Allah ya Karim. Orang Yahudi tamat. Kalau pengampunan dosa itu tamat. Orang Yahudi tai sapi pun bagi mereka bisa menebus dosa. La haula wala. Bukan alasan. Itu yang terjadi. Alasan-alasan itu diungkapkan oleh mereka. Supaya kesaksian palsu itu dijadikan sebagai dasar pijakan melakukan pembunuhan kepada Yesus. Endingnya mereka takut bangsa mereka dirampas penjajah. Maka Yesus harus dibunuh. Mereka semua sepakat membunuh Yesus karena mereka nggak mau bangsa mereka dirampas oleh penjajah Romawi. Baca Yohanes 11, 45 sampai 57. Tidak ada karena Yesus itu Tuhan, nggak ada.
Yesus mengajarkan hidup kekal itu mengenal dirinya utusan. Kalian sebagai pengikut Kristus yang keluar dari kuburlah yang memaksakan Yesus asli Tuhan. Tidak mengajarkan bahwa Tuhan, tetapi dia mengajarkan perkataan-perkataannya itu dianggap orang Yahudi seolah-olah menyamakan diri dia dengan Tuhan. Itu tuduhan palsu. Anda baca di dalam Matius 27 nomor 18, Pilatus mengatakan apa? Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Kesaksian-kesaksian mereka tentang Yesus tidak ada. Yesus tidak ditemukan salah sedikit pun. Sementara mereka menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Elohim. Ternyata Pilatus seorang yang bukan ahli Taurat pun tahu tidak. Yesus sudah mengatakan dirinya utusan Tuhan. Pilatus bukan orang Yahudi, bukan ahli Taurat, tidak mengimani kitab terjemahan, pun sadar kalau Yesus itu datang hanya mengajak mereka kembali kepada Tuhan Elohim mereka. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Oh, Yesus menyamakan dirinya Tuhan. No, kata Pilatus. Dia gubernur, dia yang mengatakan, dia membantah Anda. Tidak ada kesalahan pada Yesus. Sampai dibawa ke Herodes. Herodes pun mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan padanya. Loh, orang yang sebagai gubernur aja mengatakan tak ada kesalahan. Padahal mereka sudah bersaksi. Yesus menghina Elohim dengan menyamakan dirinya Elohim. Jelas, di dalam Markus 1 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian palsu. Mereka melakukan tipu muslihat. Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Siapa yang mengatakan bahwa semua tuduhan itu tidak benar? Pilatus sebagai pemutus kebijakan hari itu. Bukan Kristen yang mau sekali Kristus yang keluar dari kubur itu adalah Yesus anak Maria. No, tak ada jalan ke situ. Makanya saya tanya nih, untuk mengetahui siapa sebenarnya yang bertengger dalam benak Anda ini, dalam hati Anda, dalam kepala Anda ini, siapa? Ternyata si setan Yesus palsu itu. Saya tanya, Yesus ketika datang ke tengah Bani Israel, Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan atau utusan Elohim? Anda jawab apa? Sebagai Tuhan. Yang mengantarkan Anda dan membisikkan Anda mengatakan itu siapa? Yesus kagak. Pasti si palsu yang lagi ada di dalam diri Anda. Kalau saya lihat tuduhan yang diberikan orang Yahudi kepada Yesus itu kan bahwa dia membahayakan pemerintahan Romawi. Yes. Datang dia sebagai Tuhan kan? Enggak. Dasar Makanya awal- baca dulu. Nih. awalnya dia, Nih, dasar nih, awal kita suka karena dia menyamakan diri sebagai Allah. Tetapi Tidak. Yesus membantah. Yohanes 10 yang Anda maksud itu kan nomor 30. Yesus membantah di nomor 34-nya. Hey cuplis, kata dia. Hey Yahudi, ahli kitab, dongo, tolol, bahlul. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim. Dia disebut Allah. Dan apa yang dituliskan oleh Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Jadi kenapa engkau mengatakan aku menghujat, sedangkan aku adalah orang yang diperintahkan untuk berfirman sesuai dengan firman yang datang kepadaku. Aku tidak menyamakan diriku dengan Tuhanku. Aku Jadi menyatakan diriku sebagai Tuhan itu karena aku sebagai penyampai firman. Dan itu dikatakan dalam kitab Tauratmu, Keluaran 7 nomor 1. Musa yang menyampai firman kepada Fir'aun itu sebagai Tuhan. Aku angkat engkau Musa sebagai Tuhan, sebagai Elohim bagi Fir'aun. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Dan bukankah itu tertulis dalam kitabmu? Jadi Yohanes menjelaskan kalau orang Yahudi membuat kesaksian palsu, mengada-adakan demi untuk nafsu keserakahan mereka, takut bangsanya dirampas oleh penjajah. Apa katanya? Ketika mereka sidang, Yesus ini melakukan banyak mujizat, kita harus bunuh. Karena kalau kita tidak bunuh, akan semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Dan kalau semakin banyak orang percaya kepadanya, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Kata Mahkamah Agama, kata Imam Kayapas begini. Kamu tidak mengerti dan kamu tidak insaf. Adalah lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita Israel, daripada tempat suci kita dan bangsa kita dirampas. Maka sebagai imam kepala saat itu, tahun itu, Kayapas kemudian bernubuat. Nah, dengarkan apa bunyi nubuatnya. Yesus
harus mati untuk bangsa kita. Dan bukan hanya untuk bangsa kita, tetapi untuk anak-anak Yakub yang ada di seluruh dunia. Nomor 53-nya, dengarkan. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Kristen tidak hadir, pendeta enggak hadir, pastor enggak hadir, penatua enggak hadir, pecinta penyembah Kristus tak hadir. Tak ada hubungannya. Mereka hanya memanfaatkan penyaliban itu sebagai simbol paganisme, keselamatan. Ketika orang-orang Yahudi tuan rumah sang pemilik ajaran bersepakat membunuh Yesus, nomor 54. Maka mulai saat itu Yesus tidak lagi menampakkan diri kepada mereka, melainkan Yesus pergi kepada sebuah padang bernama Efraim, dan di sanalah dia tinggal bersama dengan muridnya. Mereka berusaha membunuh Yesus bukan untuk Kristen, membunuh Yesus bukan tebus dosa, membunuh Yesus untuk menjadi Tuhan, membunuh Yesus untuk menjadi orang-orang Kristen. Enggak, mereka sepakat membunuh Yesus agar bangsanya tidak dirampas oleh Romawi. Nilai ini nanti bergeser setelah Kristus palsu itu keluar dari kubur. Nilai itu berubah. Yang tadinya dibunuh karena bangsanya tidak mau dirampas oleh Romawi, berubah menjadi dibunuh untuk tebus dosa. Sekali lagi. Kristen. Begitu apesnya hidupmu. Di dunia sudah dihinakan, di akhirat neraka kekal. Tetapi tuduhan Allahu Akbar. bahwa dia sebagai masih raja. ada, masih bisa ngomong. Pembela Kristus palsu ini masih ngomong. Ya, apalagi? Penyesatan apalagi yang Anda ingin ucapkan? Silakan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana dia memperingatkan Petrus sebelum kematian dia? Petrus kan sudah diperingatkan di awal di Bukit Zaitun. Kan sudah dikatakan kemudian, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai Petrus, mengatasnamakan diriku. Dan Kristus palsu itu juga akan menyesatkan murid-murid pilihan. Tak ada urusan kalau Petrus sesat, kamu pengikut Petrus. Kalau kemudian Simon sesat, kamu pengikut Simon. Kami ini pengikut Yesus. Yesus adalah batu penjuru yang harus dipercaya. Bukan Petrus, bukan Simon. Kenapa? Karena potensi sesat bagi muridnya itu ada. Di mana Yesus katakan? Matius 24 nomor 24. Kristus palsu, Yesus palsu akan melakukan banyak mujizat, melakukan tanda yang dahsyat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. EGP, Petrus mau menyembah Yesus ke, Simon mau menyembah Yesus ke, EGP, Yesus membuka ruang terbuka bagi mereka cendekiawan pemikir. Yesus memberikan ruang apa? Murid-muridku juga itu akan tersesat karena mereka jatuh cinta kepada penyesat yang begitu sakti. Kalau penyesat ini hanya sedang-sedang saja ilmunya, tidak mungkin separuh bumi tunduk samanya. Kalau penyesat ini hanya setengah-setengah ilmu penyesatnya, tidak mungkin Imperium Romawi tunduk menjadikannya sebagai Tuhan. Kenapa? Mereka lebih dulu sudah memiliki Tuhan membentuk roh-roh, Hercules, Zeus, Neptunus, Pluto, dan seterusnya. Jadi jangan ragukan setan. Kalau Anda mengatakan Petrus, ya Petrus kan juga disesatkan. Makanya Petrus sebelumnya sudah dibilang kamu itu iblis. Matius 16 nomor 31 itu kan sudah disebut iblis dia. Murid-murid sekarang kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang dititipin akal. Ketika dua kitab perjanjian lama perjanjian baru disuguhkan ke kita, kita baca itu. Kita telaah baik-baik. Apakah seperti ini yang dimaksud Yesus? Kalau Anda menolak nih, tak usah terlalu panjang karena saya ada kegiatan. Saya hanya ingin Anda menjelaskan ke kami di sini umat Islam. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Mesias, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Jangan kau mengikuti mereka. Saya ingin tahu. Oknum yang mengaku Kristus yang datang kepada murid Yesus pada zaman itu, kemudian pengikutnya banyak setelahnya, itu siapa? Siapa Kristus itu?
dan siapa orang banyak pengikutnya itu. Kalau Anda mengatakan bukan Kristen, dan Kristus palsu bukan yang datang kepada kalian, kenapa Yesus tidak mengenal kalian padahal kalian telah bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai namanya? Yesus Kristus mana yang datang kepada kalian? Ketika Rasul Lubis, Andi Simon, dan pendeta-pendeta lain yang mampu mengobati orang menggunakan nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, tetapi ternyata Yesus mengatakan, aku tidak mengenal mereka. Lalu yang datang kepada mereka mengaku Yesus itu siapa? Yang asli bukan. Lalu yang mengaku Yesus yang datang kepada mereka siapa? Asli atau bukan? Sementara aslinya mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Tapi mereka mampu bermujizat, mampu menyembuhkan orang. Berarti ada makhluk gaib yang menggunakan nama Yesus tapi bukan Yesus. Kalau Anda tetap aja ngotot itu bukan Kristen, oke, tolong buat otak kami lumpuh supaya kami bisa percaya itu. Karena Anda tidak akan pernah sanggup menunjukkan ada komunitas di luar Kristen pengikut Kristus. Islam pengikut Nabi Muhammad, Hindu pengikut Krishna, Buddha pengikut Siddhartha Gautama, ateis pengikut Aristoteles. Sekarang Kristen satu-satunya kandidat kumpulan orang-orang pengikut Kristus yang penyesat. Kalau lagi-lagi Anda ngotot bukan kami, oke, biarkan kami kemudian bertanya. Tunjukkan kepada kami saudaramu ini, pengikut Kristus palsu itu yang mana? Yang banyak kata Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Dia memakai namaku. Di mana-mana dia memakai namaku. Dia kebaktian pakai namaku. Hari Minggu pakai namaku. Kemanapun pakai namaku. Kalau itu bukan Kristen, oke. Tapi tolong tunjukkan siapa itu. Silakan. Konteks pengajaran Yesus adalah general. Dia tidak, bahkan dalam pengajarannya, dia tidak mengatakan Kristen. Itu general. Tapi penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Ya, penyesat datang dengan memakai nama Yesus. Nah, itu yang saya cari. Siapa di atas muka bumi ini yang datang memakai nama Kristus? Jangan lupa juga, Mas, bahwa Yesus juga memberi peringatan bahwa ada gandum dan lalang yang akan tumbuh bersama. Ada gandum dan lalang tumbuh bersama. Itulah yang dimaksud. Yang mana gandum, Bani Israel, yang mana ilalang, Kristen. Itu yang dimaksud. Islam tidak ada di situ. Hindu nggak ada, Buddha tidak ada. Kami ini penonton. Siapa di antara Kristen dan Yahudi ini yang gandum? Siapa yang ilalang? Tidak mungkin kalian yang gandum, nggak mungkin. Dan tidak mungkin kemudian Yahudi ilalang, nggak mungkin. Kalian nggak mungkin gandum, nggak mungkin. Kenapa? Yesus berkata, sabar. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. 1. Yesus mengajar Torah. 2. Yesus mengajarkan Bani Israel. 3. Yesus sendiri hidup, bergaul, mati, meninggalkan dunia bersama dengan Israel. Kalian siapa? Ilalang, gandum. Kalian gandumnya. Sedangkan orang yang datang pada zaman Yesus, orang Kanaan, wanita Kanaan, minta ngemis-ngemis kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Jangan mengaku sebagai dombanya, menyembuhkan anaknya doang. Apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disiapkan untuk gandum diberikan kepada ilalang, diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul Yesus. Tapi bukankah asu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Hei ibu, maksudnya apa? Hei anjing, besar imanmu. Ternyata kau mengaminkan, kau sadar diri, kau percaya diri, dan kau maklum, engkau anjing, kami Yahudi adalah domba. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan? Anaknya sembuh. Jadi enggak domba. Berubah enggak domba si anjing? Enggak. Tetap aja dia guguk sampai hari ini. Jadi kalau Anda mengatakan ada gandum, ada ilalang, itu sama halnya ada domba, ada serigala. Bagaimana cara mendeteksinya? Domba hanya makan rumput. Domba tidak makan babi. Yang makan babi adalah serigala. Siapa yang makan babi? Ayat yang abang bilang tadi kan sudah cukup bahwa. Enggak, pertanyaan saya, siapa yang makan babi? Domba atau serigala? Ya, yang makan babi taruhlah serigala. Ya serigala. Berarti Kristen ini adalah? Iya.
Domba. Bagaimana Anda memahami? Hak gaib Anda memahami itu dia. Tetapi Oh tidak bisa, Bung. Saya berdasarkan data, saudaraku. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang datang memakai nama Yesus hanya Kristen. sekarang gini, Bang. Sekarang gini. Dan materi-materi seperti ini tidak mungkin diungkap oleh pendeta. Kalau diungkap kosong dompet. Maka yang mengungkapnya harus dari yang memiliki roh kebenaran agar kebenaran itu ditorehkan. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau tetap kufur silakan. La ikraha fiddin, silakan. Abang kan tadi memakai perumpamaan bahwa seorang Kanaan yang justru orang di luar Yahudi. Tetapi Yesus bilang karena imanmu, Imannya apa? Imannya iman dia percaya kepada Yesus. bahwa Yesus adalah roti untuk Bahwa dia percaya Yesus dapat menyembuhkan dia. iya, dia percaya bahwa Yesus itu adalah roti untuk Jadi kan? roti untuk Roti untuk dunia. mulai ngaco. Ular tua mana yang ada di dalam dirimu, kawanku, saudaraku? Sadarlah. Sot. Matius 15 tidak ada dunia di situ. Dia mengatakan disediakan untuk Bani Israel. Tengoklah saudara-saudaraku, lihatlah saudara-saudaraku, kebenaran itu sudah nyata. Yohanes 6. Anak-anakku di bawah, anak-anakku muslim. Anak-anakku muslim, lihatlah saudara kita ini. Anak-anakku muslim, lihatlah. Kenapa saudara? Yohanes 6 kan jelas bahwa siapa Yohanes yang 6 nomor 10. itu kan memperoleh kehidupan. Yohanes 10 nomor 16 atau apa yang Anda maksud ini? Yohanes 6. Barang siapa yang makan roti, roti disediakan untuk siapa? Di sini tidak dikatakan kepada siapa-siapa. Tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak Israel diberikan kepada anjing. Dalilnya begitu, saudara. Perwira Kapernaum. Lah, saudaraku, itu yang kamu ceritakan itu orang yang ditangkap. Ini Yesus belum ditangkap. Belum ada si palsu di situ. Masih yang asli sedang mengajarkan Injilnya. Si palsu belum berkarya. Beda setelah si palsu berkarya, yang asli sudah tak ada. Dia sudah diangkat ke langit. Mazmur 91, dia sudah diangkat ke langit. Oke, setelah Yesus bangkit, Lukas 22:69, Yesus asli sudah di langit. setelah Yesus bangkit apa dia mengadakan mujizat lagi? Yes, setelah oh iya, buahnya termasuk datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Masuk di Pulau Patmos. Akulah Yesus, sang bintang timur, kilang gemilang. Justru itu Bang, saya mau kasih tahu Itu. bahwa kenyataan Nah, inilah yang dikatakan sahabat. Inilah yang dikatakan Yesus. Kristus palsu, Yesus palsu akan banyak melakukan tanda mukjizat dan juga kekuatan-kekuatan yang dahsyat. karena Supaya dia apa? roh kebenaran. Supaya dia menyesatkan banyak orang. Hah? Dia mengatakan dia akan Apa? dia menyajikan roh kebenaran. Yesus mengajarkan tentang roh kebenaran itu harus relevan dengan kebenaran yang Yesus ajarkan. Sekarang begini aja deh. Gini aja saudaraku, gini. Ini kesimpulan. Saya mau pamit. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, kedudukan hukum Torah itu menghantarkan manusia ke dalam surga tertinggi. Matius 5 nomor 19. Sekarang Matius 19 nomor 16, 17, 18. Jelas, hidup kekal diperoleh dengan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Roh apa yang merasuki Paulus dengan berkata, hukum Taurat itu sampah. Sebenarnya gini, kita nggak usah bahas Paulus karena kan Anda nggak. Oke. Saya kira kelas saya udah cukup, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Peta Lempu, masya Allah, antum ada di sini Kanda. Sudah saudaraku, nanti sama guru-guru saya yang lain, saya ingin pamit ibadah.
dan sekaligus ada kegiatan di daerah sini ya. Tetap belajar, jangan gengsi. Kalau hari ini yang saya sampaikan itu salah, tak apa, silakan ambil jadikan sebuah sesuatu yang tidak benar dalam versi Bang Suma menurut saudara. Tapi sisipkan waktu untuk merenung apakah yang disampaikan Bang Suma ini ada sedikit aja unsur kebenarannya. Tapi kalau ternyata menurut saudara itu tak ada kebenarannya, silakan. Saya tidak memaksakan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya baca di dalam Bible, dalam ruang lingkup pengajaran Al-Quranul Karim, bahwa laqad kafaral ladzina qalu, dan juga oknum yang datang kepada Bani Israel, bahwa apa yang disampaikan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Beliau hanya mengatakan dirinya adalah utusan Allah kepada Bani Israel yang menekankan muatan ajaran sembahlah Elohim, Tuhanku dan Tuhanmu, tak ada ajaran yang lain. Anda kemudian mau menerima, silakan. Tidak menerima, silakan. Saya menghargai Anda diskusi yang baik. Orang seperti Anda lah yang saya cari, bukan saudara-saudara Kristen yang naik kesurupan, maki-makian dan seterusnya. Saya butuh saudara Kristen yang berdebat baik, mendudukkan kemudian makna-makna dalil yang ada di Bible. Meskipun Anda membantahnya, tapi saya menghargai itu. Itu adalah hak saudara sebagai seorang Kristiani. Tak ada upaya saya untuk kemudian memaksakan. Begitupun saudara tentu juga tidak memaksakan saya untuk percaya kepada apa yang Anda sampaikan. Tapi minimal Anda sudah menguraikan isi iman saudara kepada saya. Saya hargai itu. Saya hanya Silakan. Iya, saudara. Silakan Anda lanjutkan. Baik. Silakan saudara lanjutkan dengan guru-guru saya yang ada di sini. Berdialog dengan baik. Semoga kita semua bisa mencerdaskan anak bangsa. Demikian saudara-saudaraku semuanya. Sementara saya undur diri dulu. Tetap saya stay di sini. Tapi saya undur diri karena ada kegiatan. Subhanakallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang. Sama-sama saudara Deli. Sehat terus Bang, panjang umur. Kami butuh teman diskusi yang baik kayak Anda ini. Silakan. Oke. Makasih Bang. Ya, Ustaz Tafa, monitor Ustaz Tafa. Mungkin saya itu aja. Lanjut. Ya, silakan Ustaz. Dia bila dulu Ustaz. Saya lagi di jalan. Ya kalau mau lanjut apa? Mau bahas apa? Ya nggak usah Bang, tadinya sebenarnya saya cuma mempelajari kebangkitan terakhir. Karena ini keimanan kita semua. Kalau masalah Tuhan Anda bisa berdebat sama yang lain. Cuma tadi udah melebar. Tetapi saya ada satu poin bahwa tidak akan semua orang beriman kepada Isa di hari kiamat. Itu aja saya ambil kesimpulannya terakhir. Dan namanya kebenaran, bukan masalah berdebat, ini bukan masalah menang kalah. Mau menang mau kalah, namanya kebenaran pasti kebenaran. Tetap kembali ke perspektif masing-masing. Itu aja sih kalau saya. Ya udah Bang Tata ini tolibul kan? Bang Tata ini tolibul ilmi ya? Iya. Ya udahlah. Saya tahu Anda. Ya udah. Bukan, maksudnya kalau berilmu kan Kawan yang lain. bukan. Bukan tolabul, aku kira tahta ini mencari ilmu ya. Kan tolibul ilmu itu kan artinya mencari ilmu. Iya, memang saya. Ya, makanya saya hanya mengajar. Bukan namanya. Karena kita ini kan berdebat sebenarnya kita udah jelas tahu berbeda, tetapi pada Saya ketika kita mendalami masing-masing keimanan kita akan sampai di tujuan yang sama. gini bang, bukan iman masing-masing. Gini loh ya, saya dulu tahu Yesus itu pakai Al-Quran, bahwa Isa utusannya Allah untuk Sriwil, Ali Imran 49, seorang nabi, Maryam 30, penyampai firman, Al-Maidah 46, mentuhankan Allah, Al-Zukhruf 64. Jadi dalam Al-Quran Yesus ini utusannya Allah, seorang nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Itu kan menurut kitab saya. Ternyata dalam Bible sama. Dia utusan Allah untuk Sriwil, Matius 15:24. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17:8. Mentuhankan Allah, Markus 12:29. Tidak ada bedanya.
Iya, iya Bang. Cuma kan pada terakhirnya Terus, karena gini, kitab itu diberikan kan sesuai dengan karakter umatnya masing-masing. Jadi kalau ada oh perbedaan, salah. ya terserah, nggak mungkin Anda beriman di Muslim, tetapi Anda memakai acuan Alkitab itu nggak akan ketemu, nggak akan ketemu. Justru tambah ketemu. Nah, itu kalau Anda Kalau saya hanya pakai Al-Quran, itu kan kitab saya gitu menurut Oten. Tapi ketika saya memakai dua data, berarti andai kan saya ditolak, ya menolak kitabnya sendiri berarti nanti. nggak menolak. Pasti kita sampai ujungnya, sampai ke nanti kita akan sampai ke sama ke Hindu, ke Buddha, semua sama. Ya gak sama. Ajaran yang benar itu harus melalui para nabi. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus kata Allah sama. Mereka memperkenalkan Tuhan itu Allah. Musa ulangan 6 ayat 4, Yesus Markus 12:29, Nabi Muhammad Al-Ikhlas ayat 1. Sama ajaran intinya. Memperkenalkan Tuhan itu Allah. Itu kan baru panduan kita ke sana. Kita kan belum kenal benar-benar dia. Ya, Ya, ya. sudah, silakan. Pernah kita ini Di mana ayat-ayatnya? Kok tiba-tiba seorang utusan menjadi Tuhan itu dari mana? Nah itu konsep keimanan Kristen kan berarti kalau Anda kan harus, kalau Anda mau percaya itu ya sebagai Tuhan, Anda harus percaya semua pengajaran dia. Tapi kan itu Anda nggak percaya, jadi nggak bisa, nggak bakal ketemu. Karena Anda nggak mengimani itu. Ya karena tidak ada datanya. Bukan tidak ketemu, memang nggak ada datanya dalam Bible. Kitab itu kan nggak harus tekstual, Bang. Ya Anda udah Nah, terus bahas. yang tekstual dia bukan Tuhan. Yang tekstual itu hanya mengantar kita kepada dia, belum mengenal benar-benar. Terus bagaimana caranya mengenal benar-benar? Ya Anda pelajari aja di agama Anda, masa mau tanya ke saya? Kan pasti beda, iman aja udah beda. Sudah. Udah final. Saya mau pakai Quran, mau pakai Bible, final sudah. Tuhan itu Allah, Yesus bukan Tuhan. Final udah. Ya kalau Anda udah dapat begitu finalnya, berarti itu yang ditanamkan di pikiran Anda oleh yang dia menciptakan Anda. Enggak, menurut Bible, bukan menurut saya. Menurut Bible. Nah kalau di Bible orang Kristen ditanya semua udah jelas, semua ada di dalam situ. Apa jelas itu sebagai apa jelasnya? Satu sebagai Mesiasnya, tapi kalau nanti Mesias itu bukan Tuhan, manusia yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran. kalau konsep Tritunggal itu Anda bisa bahas dengan banyak orang Kristen, pendeta-pendeta juga lebih paham. Nah, Tidak saya ada ajaran Tritunggal. Andai kan Tritunggal itu benar, tidak akan ada oneness apa semua tidak ada. ya saya paham ke situ. Cuma saya nggak mau bahas tentang itu karena nama Tuhan itu terlalu sakral untuk dibahas aslinya. Makanya saya tanya kebangkitan daging aja karena itu hari akhir zaman. Kalau nggak mau dibahas ya tambah gak jelas Tuhannya nanti. Biar jelas itu didialogkan. Oke, Allah itu seperti apa sih? Kalau Allah seperti apa? Maka jawabannya Asy-Syura ayat 11, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11 sama, Bible dengan Quran sama tentang Tuhan itu. Iya sama kan, dia tidak pernah kelihatan, tidak pernah kita Iya. lihat, kita nggak bisa membayangkan dia seperti apa. Ya makanya. Ah kalau keimanan Kristen, dia menyatakan Yesus. Itu pagan namanya. Izin bang, agama produk Ganti samawi pemain. Masalahnya gini bang, di ajaran Kristen dan Islam bang. Nah, ganti pemain dulu. Abang David udah capek. iya iya. Cahaya naik. Ya, turun dulu ya, makasih waktunya ini. Ya. Terima kasih waktunya. Oke, sama-sama bang. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan Cahaya naik. Ya, Silakan. Apa yang mau disampaikan? di bumi ini kan ada ribuan agama Ustadz ya. Agama produk samawi itu kan Yahudi, Kristen dan Islam itu saja yang sama-sama mengenal Nabi. Terus? Firman Tuhannya kok beda-beda. Itu firman Tuhan apa dengan embel-embel firman Tuhan semua agama produk samawi itu? Oke. Jadi pertama ajaran inti dulu tentang ketuhanan sama semuanya.
Yesus, Musa, Nabi Muhammad sama tentang ketuhanan. Dulu. Nah kalau Kristen memang ngakunya ajaran samawi, tapi prakteknya 100% pagan. Gitu. Jangan ini karet, jangan. Tapi di bumi ini ada ribuan agama dan sebutan Tuhannya itu kan beda-beda semua. Apa Oke. salah semua? Salah semua. Yang benar itu harus ajaran yang samawi yang dibawa oleh para utusan atau nabi. Di dalam Islam semua para nabi itu diutus oleh Allah. Anbiya ayat 25. Semua para nabi yang aku utus tugasnya sama, agar supaya umatnya kenal Tuhan itu Allah. Allah yang samawi tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Yang tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Itulah Tuhan yang benar. Jadi Tuhan-Tuhan yang sebenarnya cuma kepercayaan doang. Kayak Kristen, kepercayaan doang itu. Ya, kan sebelum muncul agama Islam itu kan nama Allah sudah ada. Iya, yang Sebutan berkenalkan Allah Abraham. itu akan nyontek dari nama Allah yang sudah ada. Itu Yang sebutan memperkenalkan Allah itu Nabi Ibrahim. pencipta langit dan bumi. Iya, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Abraham itu apa sama orang Kristen dan Islam? Cerita Sama. dan sejarahnya itu aja beda. Sama. Abraham punya Kalau punya Islam berapa itu putra? Oke, coba saya tanya. Abraham punya berapa putra? iya disunat